Pilkada DKI Jakarta bakal digelar November 2024. Nama-nama bakal calon gubernur DKI Jakarta pun mulai bermunculan. Selain tokoh-tokoh lama, ada pula tokoh-tokoh baru. Sebagai etalase Indonesia, Jakarta dianggap daerah paling seksi bagi para politisi. Tidak heran, banyak politisi yang tertarik bertarung di Jakarta. Apalagi, Gubernur DKI Jakarta sering disebut RI3 dan bisa menjadi batu loncatan untuk ikut pilihan presiden. Yang pertama adalah Anies Baswedan. Siapa tidak kenal dengan bapak satu ini? Anies Baswedan merupakan gubernur petahana. Ia menjabat sejak tanggal 16 Oktober tahun 2017 lalu. Usai kalah Pilpres 2024, ia digadang-gadang diusung oleh 3 partai, yaitu PKS, Nasdem, dan PKB, untuk ikut dalam Pilkada DKI Jakarta. Saudara-saudara sebangsa setanah air yang sangat saya cintai, persoalan terbesar bangsa kita hari ini, republik kita hari ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan. Yang kedua, Mardhani Alisera. Ialah seorang akademisi dan politisi Indonesia dari Partai Keadilan Sejahtera. Saat ini, ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak tahun 2017 dan dari 2019 hingga 2014 mewakili daerah pemilihan Jawa Barat 7 dan DKI Jakarta 1 pada tahun 2019 hingga kini. Ia juga mengajar sebagai dosen di Universitas Mercubuana Jakarta. Pemilik lebih 200.000 keluarga di Jakarta nggak punya rumah. Kalau satu keluarga 800.000 orang ngontrak. Yang ketiga, Andika Perkasa. Jenderal TNI Purnawirawan Haji Muhammad Andika Perkasa adalah seorang purnawirawan TNI yang menjabat Panglima Tentara Nasional Indonesia pada tahun 2021 sampai tahun 2022. Andika merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 1987. Sebelumnya, ia sempat menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pada saat dilantik, ia adalah Panglima TNI tertua sepanjang sejarah. Tetapi rekor itu kemudian dipecahkan oleh Laksamana Yudo Margono yang dilantik menggantikannya pada tanggal 19 Desember 2022. Muhammad Andika Perkasa digadang-gadang akan maju Pilgub DKI Jakarta melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi kalau kita dapat jabatan di pemerintahan, apa saja bidangnya, ya kira-kira dasar-dasarnya kita udah tahu. Udah dapat. Yang keempat, Tri Risma Harini atau akrab disapa Risma. Ia adalah Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju yang mulai menjabat sejak 23 Desember 2020. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya pada 28 September 2010 hingga 28 September 2015 dan 17 Februari 2016 hingga 23 Desember 2020. Risma adalah wanita pertama yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya sepanjang sejarah. Risma juga tercatat sebagai wanita pertama yang dipilih langsung menjadi wali kota melalui pemilihan kepala daerah sepanjang sejarah demokrasi Indonesia di era reformasi, dan merupakan kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang berulang kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik dunia. Jika maju pada Pilgub DKI Jakarta, Risma akan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Masalah-masalah seperti ini, dosa kalian semua. Dosa kalian. Yang kelima, Abdullah Azwar Anas. Ia adalah seorang politisi Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menggantikan Cahyokumolo yang meninggal dunia. Sebelumnya, ia sempat menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sejak 13 Januari 2022 hingga 7 September 2022. Ia juga merupakan mantan Bupati Banyuwangi 2 periode yang memimpin sejak 21 Oktober 2010 hingga 17 Februari 2021. Jika nantinya Abdullah Azwar Anas maju dalam Pilgub DKI Jakarta, kemungkinan akan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena itu Bapak Presiden memberikan mandat kepada kami agar sistem rekrutmen SDM kita perbaiki. Maka sistem rekrutmen kita sekarang sudah sistemnya CAT, Mbak Firzi. Yang keenam, kader PDIP yang juga berpotensi maju pada Pilgub DKI Jakarta ialah Basuki Cahayapurnama atau biasa disebut dengan Ahok. Ahok adalah pengusaha dan politisi keturunan Tionghoa Indonesia yang pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Di dunia politik, ia tergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang terdaftar sebagai anggota sejak 8 Februari 2019. Basuki mulai karir politiknya dengan bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru pada tahun 2003, lalu mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berhasil memenangkan kursi. Ia juga merupakan mantan petahana Gubernur DKI Jakarta yang menggantikan Jokowi saat maju Pilpres 2014 lalu. Belum dinikmatin kena pajak. Kita
Ini bayangin ini, semua dipajakin. Bangun rumah kena pajak, perbaikan rumah kena pajak. Yang ketujuh adalah Sandiaga Uno. Ia merupakan seorang wirausahawan serta politisi dari Partai Persatuan Pembangunan. Ia sebelumnya merupakan kader dari Gerindra yang kemudian maju sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 lalu. Saat ini ia menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, merangkap Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada perombakan Kabinet Indonesia Maju 23 Desember 2020. Sandiaga juga pernah menduduki jabatan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Anies Baswedan. Jika ia maju dalam Pilgub DKI Jakarta, kemungkinan ia akan diusung oleh partai koalisi B3. Kedelapan, Dharma Pongrekun. Ia merupakan seorang purnawirawan Polri yang jabatan terakhirnya sebelum pensiun adalah analisis kebijakan utama bidang Jianbang Lemdiklat Polri. Dharma yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988 berpengalaman dalam bidang reserse. Jika ia maju dalam Pilgub DKI Jakarta, diprediksi ia akan maju pada jalur independen. Bahwa pandemi treaty ini adalah bertujuan untuk apa? Untuk pemerataan vaksin. Oke. Ya. 9. Muhammad Ridwan Kamil. Ia dikenal dengan sapaan Kang Emil. Ia adalah seorang arsitek dan politisi Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat sejak tahun 2018 sampai 2023. Ia terpilih bersama Uur Uzanul Ulum pada Pilgub Jabar. Sebelumnya, Ridwan Kamil juga pernah menduduki posisi Wali Kota Bandung dengan didukung oleh Partai Gerindra. Jika nantinya ia maju pada Pilgub DKI Jakarta, kemungkinan akan diusung oleh Partai Golkar. Kayak bela negara, jadi saya dibutuhin nih, selera saya dibutuhkan negara, pola pikir saya dibutuhkan negara untuk memastikan IKN berhasil. 10. Ahmad Saroni. Ahmad Saroni adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia dari Partai Nasional Demokrat. Ia merupakan anggota DPR RI 2 periode sejak tahun 2014 dari daerah pemilihan DKI Jakarta 3. Saat ini, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisaris 3 DPR RI periode 2019-2024. Pada November 2021, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah menunjuknya sebagai Ketua Pelaksana Formula E 2022. Jika nantinya ia maju pada Pilgub DKI Jakarta, kemungkinan akan diusung oleh Partai Nasdem. Dan akhirnya gue diajak langsung masuk Januari 2013. Ke-11, Ahmad Riza Patria. Ia lebih dikenal dengan nama Ariza. Ia merupakan seorang politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan Anies Baswedan sejak 15 April 2020 hingga 16 Oktober 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Saya maupun Pak Zaki itu menyerahkan sepenuhnya kepada DPP. Yang pasti hubungan baik antara Golkar dengan Partai Gerindra terus berjalan semakin baik. Gitu ya.